Selamat pagi, berjumpa kembali pada pembelajaran kita pada hari ini. Masih di tema 1, organ gerak hewan dan manusia, pada pertemuan terakhir kita. Pada subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran ketiga. Dengan penguatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kondisi geografis Indonesia. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan membawa manfaat bagi kita semua. Anak-anak, sudah siap belajar untuk hari ini? Mari kita mengamati video berikut ini. Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Negara maritim merupakan negara yang memiliki wilayah laut yang luas. Sebagai negara maritim, sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan. Luas daratannya lebih kecil daripada luas perairan. Kondisi geografis tersebut memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang. Itulah yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Pengaruh kondisi geografis Indonesia dalam bidang sosial. Masih ingat kalian dengan letak geografis Indonesia? Indonesia, berdasarkan letak geografisnya, terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hal ini mengakibatkan Indonesia berada pada posisi silang jalur perdagangan dunia. Para pedagang dari mancanegara sering singgah dan berinteraksi dengan penduduk Indonesia. Para pedagang tersebut membawa adat budaya dari daerahnya, sehingga budaya-budaya mereka akan ikut tercampur dengan budaya asli Indonesia. 2. Pengaruh kondisi geografis Indonesia dalam bidang budaya. Negara Indonesia juga disebut dengan negara kepulauan. Awalnya, kondisi tersebut membuat penduduknya hidup terisolasi dan hanya berinteraksi dalam ruang lingkup yang sempit. Hal ini mendorong terciptanya suku-suku di Indonesia. Suku-suku di Indonesia memiliki ciri khas dan keragaman budaya tertentu. Keragaman budaya tersebut meliputi kesenian, tari tradisional, rumah adat, alat musik tradisional, dan senjata tradisional. Tentu, keragaman budaya ini merupakan kekayaan bangsa yang harus kita jaga dan dilestarikan. Keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia, di Pulau Sumatera, terdapat suku Batak, Toba, Nias, Melayu, Gayo, dan Karo. Di Pulau Jawa, terdapat suku Sunda, Madura, Betawi, dan Baduy.
Di Pulau Kalimantan terdapat suku Ngaju, Dayak, Banjar, Tidung, dan Punan. Di Pulau Sulawesi terdapat suku Minahasa, Gorontalo, Mandar, Bugis, dan Toraja. Bali dan Nusa Tenggara terdapat suku Bali, Sasak, Sumba, Rote, Flores, dan Sumbawa. Dan di Pulau Papua terdapat suku Asmat, Dani, Komiai, Argoni, dan Mairasi. Pengaruh kondisi geografis dalam bidang transportasi. Bentuk wilayah Indonesia tentu mempengaruhi alat transportasi yang digunakan oleh masyarakatnya. Alat transportasi yang digunakan biasanya menyesuaikan dengan kondisi geografis sekitar. Alat transportasi penghubung antar pulau dapat menggunakan kapal laut dan pesawat terbang. Sedangkan untuk menghubungkan antar daerah, kita bisa menggunakan mobil, sepeda motor, bis, dan kereta. Alat transportasi tersebut tak lupa didukung dengan adanya ketersediaan sarana yang memudahkan masyarakat berpindah tempat. Sarana tersebut antara lain adalah berupa bandara. Beberapa bandara di Indonesia antara lain Soekarno-Hatta di Banten, Ngurah Rai di Bali, Juanda di Jawa Timur, Hang Nadiem di Kepulauan Riau, Mopah di Papua, serta masih banyak lagi bandara-bandara yang ada di Indonesia. Pelabuhan. Beberapa pelabuhan di Indonesia antara lain Merak di Banten, Kalimas, Jawa Timur, Belawan, Sumatera Utara, Gilimanuk, Bali, Buton, Sulawesi Tenggara. Sarana dan prasarana transportasi yang memadai akan mempermudah perpindahan orang dan barang dari suatu daerah ke daerah lain. Hal ini mendukung pemerataan pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dapat tercapai. Pengaruh kondisi geografis dalam bidang ekonomi. Sebagai negara maritim, wilayah perairan Indonesia mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk. Kegiatan ekonomi biasanya menyesuaikan dengan kondisi geografis sekitar. Misalnya, masyarakat yang berada di Pulau Kalimantan memanfaatkan sungai sebagai sarana untuk berdagang. Inilah yang disebut dengan pasar apung. Masyarakat di dataran tinggi dapat menanam tanaman pertanian antara lain seperti teh. Masyarakat di dataran rendah biasanya bermata pencarian sebagai petani. Mereka menanam padi dan palawija. Kondisi geografis di Indonesia memberikan berbagai dampak bagi masyarakatnya. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Untuk dampak positif, yaitu Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia, berkembang ragam sarana transportasi, mendorong perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan potensi alam sekitar, budaya Indonesia semakin dikenal oleh masyarakat mancanegara, dan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui ragam kegiatan ekonomi yang ada. Kondisi geografis juga membawa dampak negatif, antara lain persebaran potensi alam tidak merata, kepadatan penduduk yang tidak merata, hilangnya budaya asli Indonesia akibat percampuran dengan budaya asing, pembangunan yang kurang merata, meningkatkan polusi dan pencemaran. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bertambah lagi ilmu kita pada hari ini. Tapi, anak-anak tetap semangat belajar ya. Jangan lupa kerjakan tugas kalian. Selamat belajar dan jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.